dua kiat sebelumnya, bagaimana menyelami dan memahami, menghayati rahmat kerahiman ilahi itu. Yang pertama lewat merenungkan jam kerahiman. Yang kedua melalui adorasi dan visitasi sakramen Maha Kudus. Pada malam hari ini, kiat yang ketiga yang Tuhan berikan kepada Suster Faustina, agar ia dapat menyelami dan memahami betapa luas dan dalamnya, betapa lebar dan tingginya samudra kerahiman ilahi itu melalui rahmat rekonsiliasi sakramen tobat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, baiklah sebelum kita mendalami dan merenungkan lebih dalam rahmat rekonsiliasi, rahmat sukacita melalui sakramen tobat itu, saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas 15 ayat 19 sampai 24. Perikop ini sejatinya mulai dari ayat 11, perumpamaan tentang anak yang hilang. Tapi saya tidak akan memulai dari awal cerita kisah anak yang hilang itu. Tetapi saya memulai dari bagaimana kesadaran anak yang hilang itu dan dia membangun niat untuk kembali kepada bapaknya. Dan itu kita mulai, kita baca dari Lukas 15 ayat 19 sampai 24. Baiklah, saya bacakan untuk Bapak dan Ibu sekalian. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik dan pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukacita. Bapak, Ibu, saudara, saudari yang terkasih. Kesadaran akan dosa itu sangat penting untuk bisa mengalami kekayaan rahmat kerahiman Allah. Allah tidak pernah membiarkan seorang pun binasa. Karena setiap jiwa itu begitu bernilai, begitu berarti, begitu berharga di mata Tuhan. Tetapi rahmat pengampunan, rahmat belas kasih itu hanya akan bermakna sejauh seseorang menyadarinya dan mau kembali kepada Bapa. Nah, kisah anak yang hilang ini menarik. Dia menyadari dirinya, posisinya, keadaannya, dan membangkitkan dalam dirinya keinginan, hasrat, bahkan tindakan nyata. Bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Hal pertama yang dibuat oleh anak itu, kesadaran mendorong dia untuk mengambil sebuah tindakan nyata,
bangkit, dan pergi kepada Bapa. Hal lain yang kita lihat dalam kisah itu yang digambarkan oleh penginjil Lukas, bagaimana sikap Bapa itu, bagaimana hati sang Bapa ketika anak itu masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayat ini mau mengatakan bahwa ternyata meskipun anak itu jatuh dan bangun dan tersesat, tetapi mata sang ayah selalu tertuju kepada anak itu. Ketika anak itu masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Berarti bahwa ayah senantiasa mengarahkan pandangan matanya tertuju kepada anaknya itu. Apapun yang anak itu lakukan, bukan kesalahannya, tetapi bagaimana niatnya dan kembali. Bapa melihat itu, Bapa menyaksikan itu, dan Bapa itu tidak hanya melihat dan menyaksikan, tetapi Lukas menegaskan pengajaran Yesus. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Sang Bapa tidak hanya melihat, tapi Bapa tergerak oleh belas kasihan. Dan ketergerakan itu dinyatakan dalam sikap Bapa. Beda kalau anak itu dia merasa bersalah dan dia membangkitkan hasrat untuk kembali. Dan dia pergi kepada Bapa, jalan dalam keadaan takut, malu-malu, mengendap-endap. Sikap ayah berbeda sekali. Ayahnya berlari mendapatkan anak itu, lalu merangkulnya, memeluknya, dan menciumnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebuah sikap hati kerahiman seorang bapa. Dia mengarahkan pandangannya kepada anaknya, senantiasa menantikan kapan dia kembali. Dan ketergerakan hati oleh belas kasih itu membuat ayahnya berlari menyongsong dia. Ayahnya berlari menjemput dia. Ayah itu keluar dari rumahnya, dari tempat nyamannya dan pergi menyongsong dia. Sejauh mana ayah itu berlari mendapatkan sang anak. Betapa Bapak itu penuh dengan belas kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Firman Tuhan ini mau menggambarkan kepada kita bagaimana Allah begitu peduli terhadap setiap jiwa. Bagaimana Allah begitu mencintai setiap pribadi. Matanya tidak pernah lepas dari setiap kita. Tidur kita, bangun kita, duduk kita, berjalan kita, apapun yang kita buat, mata Bapa senantiasa memandang kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada saat perjumpaan antara sang Bapa dan sang anak, kita perhatikan apa yang dikatakan oleh sang anak itu. Bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, karena aku telah durhaka terhadap surga dan terhadap Bapa. Tidak layak disebutkan, artinya apa? Nama tidak lagi masuk dalam daftar. Jadikan aku seorang pelayan, seorang hamba. Karena aku tidak lagi layak disebutkan dalam daftar. Namaku tidak tercatat lagi dalam daftar ahli waris. Kadang dosa kita membuat kita berpikir demikian. Kita tidak layak, kita tidak pantas. Kita pun tidak kehilangan hak di hadapan Allah. Hak di hadapan pelayanan gereja. Kita merasa kita sama sekali tidak punya arti apa-apa. Itu menurut kita. Menurut orang yang merasa dipenuhi dengan dosa, yang diikat, dibelenggu dengan dosa. Apakah Bapa melihat kita juga seperti itu? Bapak, Ibu, saudara-saudari, ternyata tidak. Apa yang dibuat oleh sang ayah itu kepada anaknya? Kenakanlah kepadanya jubah terbaik, kenakan kepadanya cincin, kenakan kepadanya kasut. Bapak, Ibu, saudara-saudari, 3 benda ini punya pesan dan makna yang sangat dalam.
Pada saat seseorang jatuh dalam dosa, dia merasa ia ditelanjangi oleh semuanya. Dia tidak punya harga diri apa-apa. Semua orang memandang rendah dia. Dia kehilangan semua yang menjadi kebanggaannya. Orang yang bersalah tidak akan berani untuk berdiri di depan, tampil. Dia malu ditatap orang lain. Kenapa? Karena dia merasa semua orang tahu siapa dia. Aibnya, malunya dilihat dan dikenal oleh setiap orang. Dan oleh karena itu hal pertama yang dibuat oleh sang ayah itu apa? Kenakanlah kepadanya jubah terbaik. Hal pertama yang Bapa buat kepada seorang anaknya yang berdosa, yang kembali kepadanya, ialah sang ayah melindungi dia, mengenakan kepadanya jubah terbaik, melindungi martabatnya, agar ia tidak lagi dipermalukan. Aibnya ditutup, celahnya dihapus, dosanya dibasuh bersih seperti salju. Pada saat Adam dan Eva jatuh dalam dosa, apa yang mereka buat? Mereka lari, mereka sembunyi. Tuhan tanya, kenapa kamu sembunyi? Apa yang mereka jawab? Kami takut, kami malu karena kami telanjang. Dosa membuat seseorang telanjang, menyadari ketelanjangannya. Tetapi Bapa yang baik melindungi anaknya dengan jubah terbaik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, rahmat pengampunan dosa memulihkan kembali setiap pribadi. Di mata Tuhan, tidak hanya jubah yang diberikan, tapi sang ayah itu mengatakan, kenakanlah pada jari anakku cincin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, cincin dalam kitab suci itu adalah tanda pengakuan akan ahli waris. Punya hak. Tadi anak itu berkata, Bapak, aku tidak layak disebutkan lagi. Tetapi dengan diberikan cincin, maka namanya layak disebutkan karena hak waris diberikan kepadanya. Cincin itu adalah hak waris, ada cap di sana. Bila pada cap itu, cincin itu mau mengatakan bahwa kepada anak itu kerajaan surga terbuka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Bapa juga memberikan kepadanya kasut. Seorang hamba, seorang pelayan, kalau masuk ke tempat majikannya, dia menanggalkan kasutnya. Karena dia hamba. Karena dia pelayan. Musa pada saat berdiri di hadapan Allah di Gunung Sinai, Allah minta Musa, tanggalkanlah alas kakimu. Karena di tempat ini kudus dan suci. Dosa membuat kita kehilangan kekudusan, kehilangan kesucian. Kita kehilangan tempat di hadirat Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan bilang? Pada saat kita kembali menyadari dosa kita datang kembali kepada Allah Bapa, lewat sakramen pengampunan dosa, Tuhan memberikan kepada kita kasut. Agar kita layak berdiri di hadirat Tuhan, menyadari kekudusan kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, betapa dalamnya lautan kerahiman ilahi lewat sakramen pengakuan dosa. Kepada Saudara Faustina, Yesus berkata, setiap orang yang ingin datang menyadari kedosaannya, Yesus berkata, akulah yang pertama mengayunkan langkahku untuk datang kepadamu. Pada saat seseorang menyadari saja kedosaannya, pada saat dalam hatinya lahir niat, kesadaran akan dosa, maka Tuhan langsung melangkahkan kakinya yang pertama, mengayunkan kakinya untuk mendatangi setiap kita. Betapa luar biasa. Tuhan mencari kita. Hanya dengan kesadaran dan niat, Tuhan sudah datang. Berdiri di depan pintu hati kita dan mengetuk. Untuk apa? Untuk apa Tuhan melangkahkan kaki yang pertama datang di hadapan kita? Untuk membawa sukacita dan kelepasan. Untuk melepaskan belenggu
borgol, rantai yang oleh dosa kita dibelenggu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Dosa memang kadang membuat seseorang tetap merasa bersalah dan bersalah. Meskipun dia sudah diampuni, dia selalu masih tetap merasa bersalah dan bersalah. Dan dia akan selalu mengatakan, Bapak aku tidak layak. Semakin Bapak berbuat baik, memberikan banyak, dia merasa semakin berdosa. Dan dia merasa, Bapak aku tidak layak, aku tidak pantas. Tetapi apakah Tuhan, Bapa kita, Sang Raja Kerahiman, berpikir demikian? Apakah dengan Allah membuat baik kepada kita, Allah sengaja membebani kita, agar kita tetap merasa bersalah? Tidak. Apa yang Bapak katakan? Marilah kita bersukacita karena anakku yang telah mati itu telah hidup kembali. Yang hilang itu telah ditemukan kembali. Allah tidak pernah peduli tentang berapa besar kita punya dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ingat baik-baik. Allah tidak pernah peduli tentang berapa banyaknya, berapa hitamnya dosa kita. Tapi Allah begitu peduli dengan jiwa kita. Pada saat kita berbalik kepadanya, ada sukacita besar, ada perayaan besar. Karena kita begitu berarti dan berharga di matanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Kepada Suster Faustina, Yesus berkali-kali menegaskan bahwa para pendosa yang paling jahat, siapapun dia, bila dia menaruh harapan kepada kerahimannya, maka pendosa yang paling jahat itu barangkali oleh orang-orang di sekitar dianggap tidak layak dan tidak pantas karena dosanya itu. Bahkan oleh keluarga barangkali ia dikucilkan. Tetapi bila pendosa itu menaruh harapan kepada kerahiman Tuhan, maka Yesus berkata, orang itu memiliki hak untuk mengharapkan samudera kerahiman. Dia mempunyai hak, dosanya tidak pernah menghapus haknya untuk memperoleh dan mengharapkan kerahiman ilahi. Yesus berkata kepada Faustina, kepada jiwa-jiwa yang seperti itu, yang terbelenggu dosa, yang merasa tidak dipandang lagi manusia, disingkirkan, dikucilkan, aku memberikan rahmat, bahkan lebih banyak dari yang mereka minta. Aku akan menyelamatkan dia berkat kerahimanku yang tak terbatas dan tak terselami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengajak sebanyak mungkin orang untuk membanjiri dan menerima rahmat kerahiman ilahi itu lewat sakramen tobat. Dewasa ini orang sepertinya takut atau sulit untuk datang menerima anugerah kerahiman itu lewat sakramen tobat. Mesti diacarakan oleh gereja menjelang hari raya Natal atau menjelang hari raya Paskah atau menjelang menerima sakramen-sakramen tertentu baru orang datang. Mesti diacarakan, diagendakan, kalau enggak orang enggak merasa, bahkan merasa aduh bagaimana. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita kehilangan berkat kalau kita tidak datang. Sakramen tobat adalah sakramen rekonsiliasi. Paus Fransiskus menegaskan bahwa sakramen tobat adalah sakramen sukacita yang membawa sukacita bagi siapa saja yang ingin datang dan mengalaminya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Yesus berkata juga kepada Faustina, kepapaanmu tidak menghalangi kerahimanku. Kepapaan artinya apa? Kenistaanmu, ketidaklayakanmu tidak pernah menghalangi kerahimanku. Semakin besar kepapaan satu jiwa, semakin besar haknya untuk memperoleh kerahiman. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tidak ada satu orang pun dari kita yang merasa diri suci. Kita penuh dengan kelemahan dan kerapuhan.
Dan Yesus selalu membuka lautan kerahiman bagi setiap orang. Lewat sakramen tobat, Yesus berkata kepada Faustina, pada salib sumber kerahimanku dibuka lebar-lebar bagi semua jiwa. Oleh tikaman tombak, tidak satu jiwa pun dikucilkan. Bicaralah sebagai sahabat, seperti seorang sahabat kepada sahabat. Yesus minta. Kadang kita datang ke tempat pengakuan, kita takut, kita malu, kita cari romo yang budak. Banyak orang itu suka cari romo yang budak, atau romo tamu yang gak kenal. Malu kalau dikenal. Jadi cari yang tua, matanya sudah rabun, biar gak kenal, telinganya lagi budak, jadi gak tahu dosanya apa gitu. Kita rugi Bapak Ibu Saudara-saudari. Yesus memesan kepada Faustina, bicaralah sebagai seorang sahabat, seperti seorang sahabat kepada sahabat. Jadi jangan kau takut. Rugi sekali Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau kita main kucing-kucingan di sakramen pengakuan, ya kita kehilangan berkat Bapak Ibu Saudara-saudari. Banyak sekali. Saya waktu pertama kali datang di Palembang, ada pelayanan pengakuan dosa. Tempat saya paling ramai. Romo-romo yang sudah lama sepi. Karena Romo kan baru datang, belum kenal kan. Tetapi setelah lama kenal, ya mulai sepi. Karena Romo udah kenal lah, malu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita rugi. Tuhan Yesus mau dalam sakramen pengakuan itu kita bicara sebagai sahabat. Bukan seorang imam yang duduk di sana, tapi Anda sedang berbicara dengan Tuhan Yesus sendiri. Anda sedang berkeluh kesah dengan Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan Yesuslah yang sedang menasihati Anda dan memberkati Anda, sedang melepaskan semua beban-beban Anda. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan biarkan hidupmu dirantai dari hari ke hari. Biarkan hari-harimu dilepaskan dari jaring-jaring celah yang menghambat berkat-berkat turun dalam kehidupanmu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, aku sangat ingin mencurahkan belas kasihku atas jiwa-jiwa. Hatiku berkobar-kobar pada saat pengakuan dosa ini. Yesus berbicara kepada Faustina di tempat sakramen, di tempat pengakuan dosa. Aku sangat ingin mencurahkan belas kasihku atas jiwa-jiwa. Hatiku dibakar oleh belas kasih, oleh cinta. Maka bicaralah kepada seluruh dunia tentang kerahimanku. Setiap orang yang sungguh-sungguh mengalami, sungguh-sungguh terbuka di tempat pengakuan dosa, dia mengalami kasih. Yesus minta, bicaralah kepada dunia untuk datang menimba sebanyak mungkin rahmat itu di tempat pengakuan dosa. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, keluarga LPF diminta untuk menjadi rasul kerahiman dengan mengajak sebanyak mungkin orang untuk datang di tempat pengakuan dosa menerima sakramen taubat. Betapa besar sukacita hatiku ketika engkau datang kepadaku, engkau berbicara kepadaku. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Pada Suster Faustina, sekali lagi di tempat ruang pengakuan, Yesus berkata, hai jiwa, inilah seluruh harta hatiku. Ambillah apa saja yang engkau butuhkan. Berbahagialah jiwa yang memanfaatkan rahmat ini. Ambillah apa saja yang engkau butuhkan. Di tempat pengakuan dosa, Yesus mengatakan, ambillah apa saja yang engkau butuhkan. Berbahagia mereka yang memanfaatkan rahmat ini. Dan kepada mereka yang rajin datang ke tempat pengakuan, Yesus berkata, engkau anakku memiliki hak yang sangat istimewa atas kerahimanku. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita datang dan menikmati kasih dan kemurahan itu. Sakramen tobat bukan sakramen penghakiman, tapi sakramen sukacita, sakramen kegembiraan. Anak yang hilang itu disambut dengan pesta. Sang Bapa tidak menghakimi, tetapi Sang Bapa merayakan pesta. Sakramen tobat adalah sakramen kerahiman. Seorang anak dipeluk kembali dalam kehangatan pelukan bapaknya.
dalam kehangatan pelukan ibunya. Sakramen tobat adalah sakramen kerahiman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga kita sungguh-sungguh menggunakan waktu, kesempatan, jangan tunggu simpan dosa sampai 3 bulan, sampai setengah tahun, sampai 1 tahun, bahkan ada yang 2-3 tahun baru datang. Aduh, kasihan. Firman Tuhan berkata, sebelum matahari terbenam, hendaknya segalanya sudah kau selesaikan. Kenapa? Supaya kita boleh mengalami sukacita besok harinya. Rahmat dicurahkan turun dalam hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian, dari istimewa para pencinta kerahiman ilahi dan keluarga besar LPF. Mari tanggapi undangan Tuhan. Ambillah sebanyak mungkin berkat lewat sakramen tobat. Dan ajaklah kepada dunia untuk mereka juga datang menerima berkat-berkat lewat sakramen sukacita dan sakramen kerahiman. Bagi keluarga saya pikir mungkin lain kali kita mulai pakai sakramen kerahiman atau sakramen sukacita. Supaya orang-orang dengan sukacita datang. Kalau bilang sakramen tobat, sakramen, aduh kayaknya baru dengar itu udah, aduh tobat lu, tobat lu, tobat lu, tobat lu, seperti penghakiman. Tapi barangkali kita pakai sakramen sukacita, sakramen kerahiman, biar orang itu dengan penuh sukacita mau datang mengalami berkat dan kemurahan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pastor Hans atas renungannya yang benar-benar menguatkan iman kita. Izinkan saya merangkum beberapa poin dari renungan yang tadi Pastor sudah sampaikan. Yang pertama adalah Allah begitu peduli kepada kita. Allah begitu cinta pada tiap pribadi, apalagi pribadi yang sadar dan mau bertobat atas segala dosanya. Yang kedua adalah, jika seseorang yang baru saja menyadari dosanya, Allah sudah melangkahkan kakinya untuk mendatangi kita, untuk melepaskan belenggu dosa dan membawa sukacita kepada hidup kita. Yang ketiga adalah, Allah tidak peduli berapa banyak atau berapa hitam dosa kita, sebab Allah tetap mengasihi kita. Allah adalah Allah yang rahim. Kemudian saat mengaku dosa, berlakulah seperti berbicara kepada seorang sahabat. Dan yang paling penting adalah, bicaralah kepada dunia tentang kerahiman ilahi. Jadilah rasul kerahiman. Demikian Pastor Hans, poin-poin yang betul-betul membuat iman kita bertumbuh, membuat iman kita sukacita, penuh sukacita.